Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat datang peserta mata kuliah Anatomi dan Histologi Ternak. Insya Allah kita sudah memasuki minggu ke-6-nya. Nah, ini giliran saya. Minggu sebelumnya dibawakan oleh Ibu Dr. Sri Gustina. Untuk selanjutnya minggu ke-6 insya Allah sampai minggu ke-10 saya akan membawakan materi. Untuk minggu kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan ternak atau sistem respirasi ternak, ruminansia dan non-ruminansia. Oleh saya sendiri, Setiawan Putrasya, saya rasa sudah kenal semua. Oke, untuk slide pertama, sebelum kita masuk perkuliahan, seperti biasa, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah seperti yang tertera juga pada RPS yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Gustina di awal perkuliahan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, kali ini setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian dapat menguraikan dan menjelaskan organ-organ pernapasan pada hewan ruminansia. Kemudian yang kedua, menguraikan dan menjelaskan sistem-sistem pernapasan hewan non-ruminansia. Jadi nanti ada dua. Kalian harus dapat menjelaskan dan menguraikan sistem pernapasan baik pada hewan ruminansia maupun pada hewan non-ruminansia. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih definisi dari sistem pernapasan atau sistem respirasi. Nah, yang pertama, respirasi atau pernapasan adalah proses menarik dan mengeluarkan nafas, seperti yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup, menarik dan mengeluarkan nafas. Kemudian bisa diartikan pula respirasi adalah proses pengambilan oksigen ketika menarik nafas, kemudian mengeluarkan karbon dioksida ketika mengeluarkan nafas. Atau kegiatan fisik di mana organisme hidup menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nah, secara kompleksnya, definisi dari sistem pernapasan adalah suatu proses pengangkutan oksigen dari udara bebas yang dihirup masuk ke sel jaringan dan pengangkutan karbon dioksida dari sel keluar melalui alat pernapasan. Nah, itu secara lengkapnya adalah definisi dari respirasi. Untuk proses respirasi sendiri itu dibeda-bedakan bergantung dari jenis mikroorganismenya. Jadi setiap organisme, setiap makhluk hidup memiliki sistem respirasi atau sistem pernapasan yang berbeda-beda. Untuk pertemuan ini, insya Allah kita akan bahas tentang sistem respirasi pada ternak. Ada dua jenis ternak, ternak ruminansia dan ternak non-ruminansia. Nah, untuk anatomi sistem pernapasan sendiri, pada ternak ada dua macam. Ada saluran pernapasan bagian atas, itu terdiri dari lubang hidung sampai ke faring. Kemudian yang kedua ada saluran pernapasan bagian bawah dari laring sampai ke paru-paru. Jadi sistem pernapasan ini dibedakan menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk anatomi pernapasan ternak sendiri, yang pertama ruminansia, ini sudah kita pelajari di pengantar ilmu peternakan, jenis hewan-hewan ruminansia. Ada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Sedangkan yang non-ruminansia ada pertama unggas. Unggas itu masuk golongan ayam, itik, angsa, bebek, burung puyuh, dan lain-lain. Kemudian kuda masuk juga.
dalam tanah ruminansia dan babi. Nah, namun secara garis besar untuk sistem pernapasan atau sistem respirasi sebenarnya yang membedakan adalah apakah dia ternak mamalia atau bukan mamalia. Kalau dia mamalia, pada umumnya memiliki sistem pernapasan yang sama. Sedangkan yang bukan mamalia, non-ruminansia di sini masuk ke unggas, nah, itu sistem pernapasannya berbeda dengan ruminansia golongan mamalia. Untuk yang non-ruminansia golongan mamalia, itu sistem pernapasannya sama dengan yang ruminansia. Nah, jadi yang akan kita bahas ini adalah yang ruminansia golongan mamalia dan non-ruminansia bukan mamalia, yaitu unggas, ayam atau itik. Nah, ini yang ruminansia ini tadi masuk kambing, kerbau, sapi, domba. Kemudian yang non-ruminansia di sini akan kita bahas tentang unggas. Mau itu ayam atau itik sama saja. Atau burung. Nah, pertama kita masuk dulu ke anatomi sistem pernapasan ruminansia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Untuk bagian atas, nah ini adalah bagian-bagiannya, bisa dilihat. Nah, ini sistem pernapasan bagian atas itu membentang dari lubang hidung sampai ke paring. Nah, jadi dari sini sampai ke paring. Dari nostril atau lubang hidung sampai ke paring. Adapun bagian-bagiannya, nah, yang pertama ada nasal. Nah, nasal ini hidung. Nah, ini masuk ke nostril. Nostril itu lubang hidung. Nah, jadi mulai dari lubang hidung ini. Nah, lubang hidung merupakan pintu atau saluran awal masuknya udara atau oksigen dalam tubuh. Nah, sama dengan fungsi lubang hidung yang kita miliki. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke nasal chamber atau nasal cavity, cave, atau disebut juga sebagai saluran lubang hidung. Nah, nasal cavity ini dipisahkan oleh nasal septum. Nah, kalau kalian memegang hidung kalian itu ada dinding di sela hidung. Nah, itu namanya nasal septum yang memisahkan antara lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan. Sini ada nasal septum. Dan dari mulut dipisahkan oleh langit-langit keras. Nah, di sini ada ini hard palate. Ini ada hard palate ini, nah, langit-langit kerasnya. Dan soft palate. Nah, ini langit-langit lembut lunak. Nah, jadi dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, itulah nasal cavity. Kemudian setiap rongga itu saluran chamber atau nasal chamber itu saluran yang mengarahkan udara masuk ke faring. Dari lubang hidung tadi masuk ke faring, dipisahkan oleh nasal septum yang tadi saya bilang, dan dari mulut oleh langit-langit keras dan lunak. Kemudian setiap rongga hidung setiap rongganya ini berisi turbine bones. Ada ini turbine bones. Nah, ini ada turbine bones di sini yang ditutupi oleh mukosa. Nah, makanya hidung itu kalau ditusuk itu berlendir, ada mukosanya yang mengarah ke interior, mengarah ke dalam, mengarah ke saluran paring. Nah, tadi jadi itu turbine bone. Nah, setiap ini mengandung mukosa yang mengarah ke interior, yaitu ke faring. Nah, kita lanjut ke paring. Nah, dari ini tadi rongga hidung nasal cavity menuju ke paring. Nah, faring merupakan tabung pendek berbentuk corong. Nah, ini udara mengalir dari rongga hidung masuk ke faring. Nah, makanan dan udara
melewati faring. Nah, jadi makanan dan udara akan melewati ini. Nah, ini makanya saluran faring itu saluran pertemuan antara makanan dan minuman. Nah, bagaimana caranya sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan atau udara tidak masuk ke saluran pencernaan? Maka di faring ini ada yang namanya epiglotis. Nah, epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan lipatan jaringan seperti katup. Nah, ini epiglotis merupakan lipatan jaringan seperti katup. Nah, berada di bagian atas, pas bagian atas trakea. Nah, ini trakea, ini trakea. Nah, jadi ini epiglotis. Berfungsi sebagai penutup saluran udara saat hewan menelan atau minum air, sehingga mencegahnya masuk ke saluran trakea dan paru-paru. Nah, ini berguna sekali nih epiglotis yang ada di faring. Kalau dia makan minuman, maka ini epiglotis akan menutup, makanan akan masuk ke sini, ke esofagus, saluran makanan esofagus. Nah, itu tadi yang saluran pernapasan bagian atas. Sekarang kita masuk ke sistem pernapasan bagian bawah. Nah, sistem pernapasan bagian bawah untuk hewan ruminansia, dalam hal ini adalah mamalia. Nah, hampir sama seperti ini. Sama dengan yang manusia miliki, sama. Ini gambarnya. Yang pertama ada mulai dari laring. Nah, tadi kan di atasnya ini ada faring, kemudian bagian bawah ada laring. Nah, apa itu laring? Laring merupakan kotak suara. Nah, umumnya disebut dengan kotak suara, bertanggung jawab untuk memproduksi suara, kontrol pernapasan, dan mencegah penghirupan benda-benda asing. Nah, seandainya tidak ada laring, maka semua benda asing ini akan masuk. Nah, masuk ke saluran udara ke dalam paru-paru. Nah, karena adanya laring, maka semua benda asing bisa dicegah untuk masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, kemudian dari laring ini kemudian masuk ke untuk laring sendiri ini terdiri dari susunan tulang rawan. Nah, ada beberapa tulang rawan termasuk thyroid cartilage di sini, di sini, kemudian arytenoid cartilage ada 2, nah 1 2, kemudian ada cricoid cartilage. Nah, untuk yang thyroid cartilage sendiri ini sering disebut dengan nama Adam's apple karena bentuknya seperti ini. Ini ya, bentuknya seperti apple. Kemudian ada arytenoid cartilage. Nah, ini merupakan 2 tulang rawan nih yang membantu menutup epiglotis dan mengontrol nada suara dengan mengencangkan atau melonggarkan pita suara. Nah, di sini bagian suaranya. Laring. Di arytenoid cartilage. Kemudian yang ketiga ada cricoid cartilage. Ini berfungsi untuk membantu mempertahankan bentuk laring yang merupakan tempat pelekatan otot. Kalau tidak ada ini, tidak ada tempat melekat otot di laring. Nah, itu tadi bagian-bagian dari laring. Kemudian kita masuk ke trakea. Nah, dari laring tadi masuk ke trakea. Jadi baru sambung semua sampai ke bawah nanti ya. Nah, apa itu trakea? Trakea merupakan batang tenggorokan. Nah, yang berbentuk seperti tabung. Nah, ini yang sama seperti tabung. Terdiri dari serangkaian cincin-cincin tulang rawan. Nah, jadi kalau kalian biasa melihat di RPH itu, kalau pernah ke RPH atau pernah potong sapi, nah ini bagian sini yang disembelih. Nah, jadi kalau kalian pegang ini ya memang seperti selang atau seperti pipa yang tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Bentuknya kaku dan mencegah runtuhnya trakea. Trakea ini merupakan saluran tunggal membentang dari laring
ke bagian paru-paru. Jadi dari sini semua ini sampai ke paru-paru, permukaan paru-paru itu semua laring namanya. Nah, laring ini dari atas sampai bawah terbentang dari atas sampai ke dasar jantung. Nah, ini ada jantung di sini sebenarnya, ini jantung. Sini. Nah, kalau di unggas ini ada siring di sini. Invert di unggas, tapi kalau di mamalia ini tidak ada. Di sapi, kerbau, kambing ini tidak ada. Kalau di unggas ada siring namanya. Nah, untuk trakea ini dia akan, nah ini terbagi dua di sini membentuk bronkus primer. Nah, ini ada bronkus primer, kemudian akan bercabang lagi menjadi bronkus sekunder. Nah, bronkus sekunder ini akan bercabang membentuk bronkialis. Nah, ini adalah bronkialis. Nah, bronkus ini akan bercabang membentuk bronkialis ke dalam paru-paru. Ini adalah bronkialis. Bronkialis atau bronkiolus sama saja. Nah, ini berada di dalam paru-paru nanti. Dalam paru-paru ini akan ada alveolus. Nah, jadi struktur paru-paru ini semua. Trakea, bronkus, dan beberapa bronkiolus pertama ini dilapisi oleh selaput lendir dan memiliki sel-sel bersilia. Nah, sama dengan yang di pencernaan bagian atas tadi, di hidung tadi. Nah, semuanya berlendir dan bersilia. Berkontribusi untuk membersihkan udara yang lewat. Nah, jadi hampir di semua saluran pernapasan itu memiliki lendir dan memiliki silia. Nah, fungsinya apa? Untuk membersihkan udara yang lewat. Dari trakea, bronki, bronkiolus. Ini ada semua. Bronkus dan bronkiolus. Ke bronkiolus, ini bagian bronkiolus tadi. Ini cabang-cabangnya kecil. Terdiri dari, nah ini bronkiolus membelah lebih banyak menjadi cabang-cabang yang kecil dan disebut bronkiolus intralobular, bronkiolus terminal, dan respiratory bronkiolus. Nah, ini respiratory bronkiolus yang menjadi tempat respirasi CO2 dan respirasi O2 dan CO2 atau pertukaran O2 dan CO2. Nah, respirasi bronkiolus diakhiri dengan saluran udara terkecil dan terakhir dari sistem pernapasan adalah alveoli. Nah, ini alveoli. Nah, respiratory bronkiolus diakhiri saluran udara terkecil dan diakhiri oleh alveoli. Nah, ini ada alveoli. Alveoli ini berada di dalam paru-paru. Disinilah tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, ini alveoli. Kita masuk ke alveoli. Ini tadi. Kalau misalnya diperbesar tadi ini diperbesar seperti ini. Nah, untuk gambar tiga dimensinya seperti ini. Nah, jadi alveoli itu dilapisi oleh pembuluh darah, dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler seperti ini. Pembuluh darah kapiler ada yang arteri, ada yang pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah arteri ini yang membawa CO2, kemudian masuk ke dalam paru-paru, mengikat O2, kemudian mengeluarkan CO2 masuk ke pembuluh darah vena. Nah, jadi semua ini pembuluh darah kapiler berada di sekeliling alveolus. Nah, ini dia. Nah, oksigen dan karbon dioksida ini akan bergerak melalui dinding alveoli dan pembuluh kapiler melalui proses difusi. Nah, jadi akan ada proses difusi pertukaran antara CO2 dan O2. Nah, difusi ini yang bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel tubuh dan pembuluh kapiler. Oksigen yang berasal dari udara yang dihirup kemudian akan diikat oleh sel darah merah, kemudian
CO2 akan dikeluarkan melalui pembuluh darah vena. Nah, proses difusi itu seperti apa? Nah, kita akan jelaskan. Nah, difusi merupakan proses transfer pasif di mana partikel dan molekul berpindah dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah, itu difusi. Nah, udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh, kemudian udara yang dihirup dari sini tadi, dari hidung masuk ke faring, kemudian ke laring, ke trakea, kemudian menuju ke bronki, masuk ke bronkiolus, kemudian berakhir ke alveolus. Nah, ini akan mengandung O2, kaya akan O2, sehingga konsentrasinya merupakan konsentrasi yang tinggi. Nah, sedangkan CO2 yang dari pembuluh darah vena, nah ini dari pembuluh darah vena yang warna ungu ini konsentrasinya rendah karena kaya akan CO2. Nah, darah pada kapiler yang di sekitar alveoli ini, karena perbedaan konsentrasi antara O2 dan CO2 dari alveoli ke dalam kapiler, maka oksigen ini akan menempel pada hemoglobin atau sel darah merah. Nah, sel darah merah ini akan mengikat O2. Nah, kemudian hemoglobin akan melepaskan CO2. Hemoglobin akan mengikat O2 dan CO2 akan berdifusi ke dalam alveoli, sehingga terjadi pertukaran di sini. Nah, O2 berdifusi dari alveoli dalam kapiler, menempel pada hemoglobin dan dalam sel darah merah, sedangkan CO2-nya akan berdifusi keluar dari alveoli. Nah, keluar dari alveoli, kemudian gasnya keluar dari alveoli, gas CO2 kemudian akan dikeluarkan melalui pernapasan. Nah, lewat saluran yang tadi juga keluar lagi seperti mulut, saluran mulut. Nah, itu proses difusi. Kemudian kita lanjut. Nah, ini bagian paru-paru. Nah, ini paru-paru merupakan bagian yang paling penting dalam sistem respirasi. Paru-paru terdiri dari sepasang, ada yang kiri dan ada yang kanan. Nah, yang kiri ini berhubungan dengan jantung, berdekatan dengan jantung. Paru-paru merupakan organ utama sistem pernapasan. Jika tidak ada paru-paru, maka tidak akan bisa bernafas, tidak akan ada terjadi pertukaran oksigen dan CO2 di dalam tubuh. Nah, paru-paru tersusun dari kumpulan-kumpulan alveolus. Nah, ini dalam paru-paru ya, ini yang tadi saya bilang, ini banyak sekali alveolus di dalam. Tuh. Nah, kalau sudah masuk ke percabangan bronkiolus nanti, maka di dalam paru-paru ini akan banyak sekali alveolus sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, alveolus sendiri ini dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Nah, selaput pleura ini ada dua macam. Di sebelah dalam disebut pleura visceralis ini, atau pleura paru-paru. Di bagian dalamnya tidak kelihatan. Misalnya ini ada pelampang dalamnya. Kemudian sebelah luar, nah ini yang di luar, ini disebut pleura dinding, pleura parietalis atau pleura dinding rongga dada. Nah, pada saat bernapas atau menarik napas, ini akan membesar, paru-paru ini akan membesar sehingga menekan tulang rusuk dan ada diafragma di sini. Pada saat mengeluarkan napas, maka otot dada akan menekan paru-paru sehingga udara keluar, CO2 keluar, seperti itu. Nah, untuk proses pernapasan sendiri pada mamalia atau pada ruminansia ada 3 tahapan atau ada 3 macam, yaitu proses ventilasi, proses difusi, perfusi, dan transportasi. Nah, untuk ventilasi sendiri, ventilasi yaitu masuknya O2 dari atmosfer atau udara luar
ke dalam alveoli. Nah, itu tadi cara masuknya saya sudah jelaskan, dari hidung, kemudian dihirup dari hidung, masuk ke saluran hidung, kemudian menuju ke paring, dari paring. Nah, di sini ada epiglotis yang akan terbuka. Nah, kemudian dia akan masuk ke laring. Dari laring terhubung ke trakea. Dari trakea ini akan bercabang menjadi dua, terbentuk masuk ke bronkus. Dari bronkus dia akan masuk ke bronkialis. Nah, dari bronkialis udara akan masuk ke alveolus atau alveoli. Nah, di alveoli inilah akan terjadi proses difusi. Nah, proses difusi berlangsung masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, O2 ini karena seperti yang saya jelaskan tadi, konsentrasinya tinggi, maka dia akan berdifusi masuk ke dalam kapiler, pembuluh darah kapiler, arteri. Nah, dalam arteri CO2 akan diikat. Nah, sedangkan CO2 dalam pembuluh darah dalam alveoli ini akan keluar karena konsentrasinya rendah. Nah, CO2 akan berdifusi keluar dari alveolus. Nah, ini perfusi. Nah, ini berhubungan dengan aliran darah. Nah, kapiler tadi, aliran darah kapiler yang saya bilang tadi. O2 itu akan diikat oleh hemoglobin yang pada sel darah merah. Nah, kemudian sel darah merah akan melepas CO2 berdifusi masuk ke alveoli. Dari alveoli akan keluar lagi ke paru-paru. Sehingga nanti dari paru-paru keluar lagi lewat saluran yang tadi, saluran masuknya. Keluar masuk ke mulut. Ini transportasi yang terakhir ada transportasi O2 dari kapiler paru-paru sel. Nah, dari kapiler paru masuk ke dalam sel. Nah, jadi transportasinya ada dua juga. Dari pembuluh darah kapiler masuk ke dalam sel. Nah, ada juga dari sel masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang CO2 dari sel masuk ke kapiler. Nah, begitu pula sebaliknya CO2 dari sel masuk ke pembuluh darah kapiler, kemudian masuk ke paru-paru. Jadi ada sistem pertukaran gas antara O2 dan CO2 di dalam alveolus. Nah, transportasi ini terjadi di dalam alveolus. Nah, O2 akan dibawa, O2 yang akan masuk ke pembuluh darah kapiler arteri akan dikirimkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk proses metabolisme, karena dibutuhkan O2 untuk proses berpikir juga termasuk salah satunya. Kemudian CO2 ini akan dikeluarkan. Nah, jadi CO2 itu akan diangkut melalui pembuluh darah vena, makanya warnanya lebih gelap. Kemudian masuk ke paru-paru dan dikeluarkan lewat saluran pernapasan. Nah, seperti itu sistem proses pernapasan di hewan ruminansia atau mamalia. Sekarang kita akan masuk ke anatomi sistem pernapasan non-ruminansia. Dalam hal ini adalah unggas. Karena ada beberapa juga seperti yang saya bilang tadi. Ada beberapa ruminansia, non-ruminansia merupakan mamalia dan sistem pernapasannya sama dengan mamalia pada kelas ruminansia. Nah, ini sama. Untuk anatomi pernapasannya dibedakan menjadi dua, ada bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atas sendiri, yang pertama ada nares hidung. Ini itu merupakan saluran permulaan awal, sama dengan ruminansia tadi. Nah, saluran permulaan awal masuknya udara dari lingkungan. Jadi sebenarnya sistem pernapasan di bagian atas pada unggas dan pada mamalia atau pada ruminansia itu hampir sama. Nah, ini nares merupakan bagian luar yang terdapat pada pangkal paru sebelah atas nih. Nah, dia pangkal paru sebelah atas.
jumlahnya sepasang, sedangkan di bagian dalam itu lubang hidung dalam terdapat pada langit-langit rongga mulut. Kalau kita kan kalau mamalia itu tidak berpisah salurannya. Kalau ini pas di langit-langit rongga mulutnya, kelihatan di situ. Nah, kemudian dari nares udara akan masuk ke nasal cavity. Nah, itu tadi nasal chamber atau nasal cavity, itu disebut juga ronda hidung. Nah, saluran masuk ke nasal cavity. Nah, saluran akan lewat ke sini masuk ke laring. Nah, dia akan masuk ke laringnya. Nah, laring diperbesar akan seperti ini modelnya. Ini tadi bil, ini paruh, tang, mulut. Nah, kemudian di bawahnya itu ada laring. Nah, di sela-sela laring ini ada glotis. Nah, ini tadi glotis yang epiglotis. Ada epiglotis yang mencegah lewatnya makanan. Saluran yang dilewati oleh udara dan makanan. Nah, di sini glotis atau laring. Laring merupakan saluran yang dilewati makanan dan udara. Nah, namun adanya epiglotis ini akan mencegah lewatnya secara bersamaan. Nah, jadi ini epiglotis ini sangat fungsinya sangat baik, sangat besar dalam mencegah masuknya makanan dan udara ke saluran yang salah. Nah, jangan sampai udara masuk ke saluran pencernaan, sedangkan makanan masuk ke saluran pernapasan. Nah, ini luar biasa epiglotis. Nah, lanjut. Nah, setelah paring tadi, di bawahnya ada trakea. Ini laring tadi ada trakea. Nah, ini trakea. Ini penampakan dari dorsal. Nah, kalau yang tadi ventral ini ya. Ini tadi ventral, ini dorsal. Ya, trakea. Ini ke situ kepala. Ini kita mulai dari trakea. Nah, trakea ini tersusun atas tulang rawan sama dengan yang di mamalia atau di ruminansia. Fungsi terbentuk dari lingkaran yang berbentuk lingkaran cincin, tulang rawan yang berbentuk lingkaran cincin. Kemudian, namun bedanya nanti kita lihat apa perbedaannya. Fungsinya itu memberikan aliran udara dari udara ke dan dari paru-paru. Nah, jadi dari paru-paru dan ke paru-paru. Itu memungkinkan terjadinya proses respirasi. Nah, trakea ini bercabang nanti membentuk bronkus dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini kemudian bronkus ini dihubungkan oleh siring masuk ke paru-paru. Nah, makanya itu yang tadi saya bilang, kalau di ini ada siring di sini, kalau di unggas ada siring, sedangkan kalau di ruminansia tadi tidak ada siring. Mamalia tidak ada siring, sedangkan di unggas ada siring di sini. Nah, siring berfungsi sebagai kotak suara ayam. Nah, namun mereka tidak memiliki pita suara. Kalau pada mamalia ada pita suara, ayam tidak ada pita suara. Nah, mereka dihasilkan dengan tekanan udara pada katup dan ketegangan otot yang berbeda. Nah, ini menghasilkan suara yang berupa selaput yang bergetar. Ya, siring itu ada lipatan-lipatan yang berupa selaput yang bergetar, sehingga dia bisa menghasilkan suara. Kayak pada saat ayam berkokok, nah ini yang siring ini yang berperan. Nah, lanjut pada bagian bawah dari siring tadi ini, dari bronkus ini langsung masuk ke bagian alat pernapasan utama, yaitu paru-paru atau lung. Nah, merupakan organ utama respirasi. Nah, tidak seperti mamalia, paru-paru ayam itu tidak mengembang dan tidak memiliki diafragma. Tidak ada diafragmanya di sini. Dia tidak mengembang dan tidak mengempis. Nah, akibatnya udara hanya mengalir satu arah melalui paru-paru. Jadi udara itu akan masuk ke paru-paru, kemudian sebagian diserap di sini, pertukaran O2 dan CO2 didifusi, sebagian juga akan masuk ke kantong udara. Nah, daripada ada unggas, ini ada yang namanya kantong udara.
Yang kita akan bahas dulu paru-paru, nanti kita akan masuk kantung udara. Di paru-paru ini dari trakea ini akan bercabang membentuk bronkus, dan bronkus ini akan bercabang lagi, membentuk mesobronkus atau bronkus sekunder. Kemudian akan bercabang lagi. Nah, ini mesobronkus bercabang lagi menjadi ventrobronkus di bagian ventral dan dorsobronkus di bagian dorsal. Ventral di bagian atas, dorsal bagian bawah. Jadi bagian atasnya ini ada dorsobronkus, dorsal, kemudian bagian bawahnya ada ventrobronkus. Nah, ini dorsobronkus dan ventrobronkus, bagian atas dorsal, dorsobronkus, dan bagian bawah ventrobronkus. Nah, ventrobronkus dan dorsobronkus ini akan dihubungkan oleh banyak parabronkus. Ventrobronkus dan dorsobronkus ini akan dihubungkan oleh parabronkus. Nah, ini akan berjumlahnya 100 atau lebih parabronkus. Nah, di parabronkus inilah akan terjadi difusi antara O2 dan CO2. Nah, kita lanjut ke bagian kantong udara. Nah, ini tadi paru-paru. Nah, ini ada organ aksesori tambahan untuk pernapasan pada unggas yang namanya kantong udara atau sakum, ataupun di udara sama saja. Atau sakus, kalau bahasa latinnya sakus, atau kantong udara ataupun di udara. Nah, kantong udara ini terhubung langsung dengan paru-paru, memiliki selaput yang tipis, tetapi tidak terjadi difusi udara pernapasan di dalam kantung udara. Nah, jadi difusi itu terjadi di paru-paru, bukan di kantung udara. Adanya kantung udara mengakibatkan pernapasan pada burung menjadi efisien. Nah, ini fungsinya, mengefisienkan kegiatan pernapasan. Ini ada 9 kantung udara ataupun di udara pada unggas. Yang pertama ada saccus cervicalis. Nah, ini pada pangkal leher ada 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini saccus cervicalis atau kantung udara bagian cervical, bagian leher. Kemudian ada saccus thoracalis anterior atau kantong udara bagian toraks, bagian toraksnya di bagian depan anterior. Nah, ini ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ada yang posterior, anterior, kemudian ada posterior. Nah, ini posterior thoracalis ada 2 juga di bagian kiri dan bagian kanan. Ini ada 2, cuman ini kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya ada saccus interclavicularis. Nah, ini dia. Saccus interclavicularis ini berada di antara klavikula, tulang klavikula atau tulang V. Nah, kalau pada unggas itu ada tulang klavikula, tulang V. Nah, sudah dijelaskan di bagian pertulangan, anatomi tulang pada unggas itu ada klavikula. Nah, saccusnya ini berada di sela klavikulanya itu, makanya dikatakan saccus interclavicularis. Ini jumlahnya ada 1. Kemudian yang terakhir ada saccus abdominalis bagian bawah, bagian perutnya. Bagian abdominnya ini jumlahnya ada 2. Nah, jadi seluruhan ada 9 kantung udara atau saccus pada unggas. Nah, untuk mekanisme pernapasan sendiri pada unggas itu ada 2 macam. Ada yang namanya inhalasi dan ekshalasi atau inspirasi, disebut juga inhalasi, dan ekspirasi, disebut juga ekhalasi. Nah, untuk inspirasi sendiri, nah ini udara akan masuk ke dalam saluran pernapasan, ke hidung, ke laring, ke hidung, saluran hidung atau rongga hidung, masuk ke laring, kemudian masuk ke faring, epiglotis, kemudian akan bermuara ke paru-paru. Trakea masuk ke paru-paru. Dan dari paru-paru, nah di paru-paru akan lewatkan sehingga dia akan
Sebagian difusi di sini dalam paru-paru dan sebagian besar akan dilewatkan masuk ke kantong udara. Makanya kantong udaranya akan penuh oleh udara. Ini inhalasi. Sedangkan pas saat dia ekshalasi, udara akan keluar dari kantong udara memenuhi paru-paru. Akan terjadi difusi kembali. Kemudian akan dikeluarkan melalui saluran respirasi bagian atas. Seperti kalau kita bernapas. Tarik napas, inhalasi, mengeluarkan napas, ekspirasi. Ini lebih lanjut kita akan jelaskan. Nah, ini mekanisme pernapasannya. Kita mulai dari inspirasi. Nah, inspirasi merupakan proses di mana udara diambil oleh burung dari alam bebas, dari atmosfer, masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini gambarnya. Seperti ini udara segar masuk melewati lubang hidung, ke rongga hidung, masuk ke laring, ke paring, masuk ke trakea, kemudian dia akan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini sebagian akan berdifusi masuk ke aliran darah dan sebagian pula masuk ke kantung udara. Nah, ini yang hijau ini salurannya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Sehingga udara ini akan sebagian paru-paru akan memenuhi kantong udara. Seperti ini. Tulang rusuk bergerak ke depan, volume rongga dada membesar. Nah, kemudian tekanan mengecil, udara akan masuk melalui saluran pernapasan. Nah, kan sebagian besar udara itu masuk ke paru-paru, sebagian udara masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini akan masuk ke parabronkus. Di parabronkus ini terjadi pertukaran O2 dan CO2. Nah, ini akan berdifusi di dalam pembuluh darah kapiler. Nah, sebagian pula akan masuk ke kantong udara sini. Nah, ini proses inspirasi. Pada saat dia menarik nafas, nah, udara akan memenuhi kantong udara. Nah, kemudian akan terjadi ekspirasi atau ekshalasi, pengeluaran udara. Kalau sudah dihirup udaranya akan dikeluarkan. Udara yang keluar, nah, dia akan tulang rusuk akan kembali ke posisi semula. Nah, seperti kita membuang nafas. Jadi tulang rusuknya akan kembali ke seperti semula, rongga dada akan mengecil. Dengan tekanan, nah, kalau kita menarik nafas kan rongga dada membesar, kalau dia buang nafas rongga dadanya mengecil. Nah, sehingga tekanan rongga dada membesar. Nah, sehingga karena rongga dadanya mengecil, maka tekanannya akan membesar. Akan menekan ini sistem respirasi. Nah, pada saat ini udara dalam paru-paru dan udara dalam kantung-kantung hawanya ini atau kantung udaranya ini akan bersamaan keluar melalui paru-paru. Karena tertekan maka dia akan keluar. Nah, ini yang warna hitam ini. Nah, ini dia akan keluar masuk bersamaan melalui paru-paru. Nah, karena udara masuk melalui paru-paru, pada saat melewati paru-paru, di paru-paru ini ada parabronkus tadi. Nah, di parabronkus ini O2 dan CO2 kembali akan berdifusi. Berdifusi diikat kembali oleh pembuluh darah yang ada di parabronkus. Nah, O2 akan diikat, CO2 akan dilepas. Nah, jadi kegiatan difusinya 2 kali. Pada saat inhalasi, sebagian masuk ke paru-paru, sebagian didifusi, kalau sebagian lagi dimasukkan ke kantung udara. Pada saat ekshalasi, air udara dari kantung udara masuk kembali ke paru-paru, berdifusi kembali, kemudian dilepaskan lagi menuju ke saluran pernapasan dalam bentuk CO2 keluar dari mulut. Nah, itu sistem mekanisme pernapasan pada unggas. Nah, berbeda dengan yang pada ruminansia tadi. Ini perbedaannya. Kalau ruminansia udara tidak ada masuk ke ini ya, ke kantung udara, langsung
difusi di paru-paru. Nah, kalau unggas ini ada dua, pada saat inhalasi dilakukan difusi, nah, eksalasi dia berdifusi juga. Nah, ini fungsi kantong udara pada unggas. Nah, pundi udara atau kantung udara itu membantu burung mengambil udara di ketinggian. Nah, jadi selain fungsinya tadi menampung udara, juga membantu pernapasan burung ketika burung terbang. Nah, karena pada saat burung terbang itu tekanan udara di paru-paru burung akan lebih tinggi dibanding mamalia. Nah, sehingga udara yang tertampung di kantung udara ini bisa digunakan untuk bernafas. Nah, makanya pada saat eksalasi dia mengeluarkan nafas, nah, itu terjadi juga proses difusi, penangkapan O2. Nah, jadi memudahkan burung bernafas ketika terbang. Nah, metabolisme yang berlangsung cepat menyebabkan burung sangat sensitif terhadap racun. Nah, ini yang bahaya juga karena kan udara ditampung di kantung udara, sehingga polusi udara ini sangat mudah untuk meracuni unggas atau burung. Nah, perbedaan sistem pernapasan ruminansia dan luminansia dalam hal ini adalah unggas. Nah, pertama tadi itu dari cincin trakeanya. Nah, pada unggas ini lebih lengkap dibandingkan di non ruminansia. Dibandingkan pada ruminansia. Nah, untuk organ fonasi syrinx, nah ini ada pada unggas. Nah, terletak di percabangan trakea. Nah, lebih dekat di percabangan trakea dibandingkan ke faring. Kalau pada mamalia atau ruminansia itu lebih dekat ke faring dan merupakan kantong suara, pita suara faring. Nah, paru-paru di unggas tetap pada posisinya, nah, tidak mengembang, tidak mengempis pada saat respirasi, sedangkan pada ruminansia itu mengembang dan mengempis pada saat dia melakukan respirasi. Itu inhalasi dan eksalasi pada saat dia menghirup udara dan mengeluarkan udara, mengembang dan mengempis kayak kita. Kalau di unggas tidak. Kantong udara terdapat pada unggas, sedangkan pada mamalia atau ruminansia tidak ada. Nah, struktur ini hanya dimiliki oleh unggas dan memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berkembang dengan respirasi. Nah, jadi yang berkontraksi itu mengembang mengempis itu kantung udaranya, bukan paru-parunya. Nah, berbeda pada ruminansia, yang berkontraksi mengembang mengempis adalah paru-paru, sedangkan pada unggas adalah kantung udaranya. Nah, dan diafragma tidak ada pada unggas, sedangkan pada ruminansia atau mamalia itu ada. Nah, itu perbedaannya sistem pernapasan ruminansia dan ruminansia, non ruminansia atau unggas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi pada ternak ruminansia dan non ruminansia, atau pada ternak mamalia dan pada ternak unggas. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan ditinggalkan di grup WhatsApp, bisa juga di inbox pada e-learning. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan saya harapkan kembali bisa dibaca kembali dan bisa dipelajari sebagai tugas mandiri di rumah. Nah, saya sudah share bahan ajarnya, silakan dibaca. Semoga bisa dipahami. Saya tutup perkuliahan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.